Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam maksud saling tukar pengalaman, sharing terkait pengabdian kepada masyarakat, eh, bagaimana ilmu yang Allah berikan kepada kita masing-masing, banyak ataupun sedikit, bisa bermanfaat bagi seluas-luasnya masyarakat. Nah, ini latar belakangnya adalah teman-teman yang kumpul di sini adalah panitia KKN dari Institut Agama Islam Wali Songo, IAT IAI Wali Songo, Institut Agama Islam Wali Songo Situbondo. Kebetulan saya juga berada di sana, mengabdi di sana, dan insya Allah dalam beberapa hari ke depan akan melaksanakan tugas sebagai panitia KKN. Dan KKN pada kali ini temanya tentang bagaimana memberikan kemudahan pada masyarakat kota Situbondo, pada masyarakat perkotaan untuk belajar dan mengajar Al-Quran. Dalam hal ini, saya usulkan kepada teman-teman untuk menjadikan platform yang dengan buat, yakni khidmah ngaji, lintas ngaji, sebagai salah satu model dan juga salah satu output harapannya yang bisa menjadi program yang berkesinambungan. Jadi KKN mungkin 1 bulan atau lebih atau kurang, namun dengan adanya program seperti yang dibuat oleh Mas Hikmi, saya ingin hasil dari KKN ini ada kelanjutannya, berkelanjutan. Baik, agar supaya kenal lebih jauh, saya memohon kepada Mas Hikmi untuk sedikit perkenalan dan sedikit memperkenalkan apa itu lintas ngaji. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi ringan aja ya, Waalaikumsalam Saim. warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, jadi bukan kayak presentasi ataupun seminar gitu, oke. Jadi ini ngobrol ringan saja. Ini perkenalkan, saya di sini namanya Ahmad Hikmi. Kebetulan dulu selama magister ilmu hadis, saya bersama Mas Zaim dan juga Mas Kamal nih. Alhamdulillah Mas Kamal bisa hadir di sini. Oke. Di sini saya sebagai apa ya kalau bilang ya, founder ya mungkin ya, founder atau pendiri dari Khidmah Ngaji. Khidmah Ngaji sendiri bagi teman-teman yang hadir di majelis yang insya Allah barokah ini, itu adalah lembaga online yang pembelajarannya itu full online kayak gitu. Jadi di Khidmah Ngaji itu sendiri ada sekitar 5 kelas yang bisa dipilih. Kelas pertama itu adalah kelas ngaji dan tema Islam. Kemudian ada juga kelas full tema Islam. Yang ketiga ada kelas full hafalan. Yang keempat ada kelas full tajwid, ya. Dan yang terakhir itu adalah kelas full Arabic kayak gitu. Jadi bagi para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya di Khidmah Ngaji itu bisa memilih kelas yang diinginkan. Alhamdulillah selama 3 tahun berjalan, ya, dimana kita ketahui bersama Khidmah Ngaji itu full online, itu alhamdulillah mendapat sambutan baik dari para orang tua. Dan selama 3 tahun ini rata-rata murid yang berasal dari luar negeri itu ya 70% ke atas kayak gitu. Jadi selama 3 tahun ya tidak pernah berada di bawah 60%. Jadi selalu di range 60 sampai 80%. Jadi per detik ini Khidmah Ngaji memang fokusnya di apa ya, di pemusatan ngajinya di luar negeri kayak gitu bagi anak-anak yang memang domisili di sana seperti itu. Mungkin untuk keterangan singkatnya seperti itu ya Mas Zaim sama Mas Kamal atau teman-teman yang lain. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau sesuatu yang mungkin ingin diajukan kepada saya di sini, mungkin sistemnya tanya jawab saja kayak gitu. Nanti saya misal ada pertanyaan bisa saya langsung jawab seperti itu, Mas Zaim. Untuk Baik, itu mungkin terima kasih. Lanjut. okay.
Baik, terima kasih. Memang agar supaya cair dialog kita lebih bagus tanya jawab aja. Oke, Ini ada Mas Evan. Nah, beliau itu ketua KKN 2026 ini. Monggo kita saling diskusi satu sama lain. ngapunten Saya mau Mas tanya Zaim. Mas Iki. Ingin bertanya dulu Mas Zaim, ini Nggih, yang nggih, nggih. hadir di Zoom ini atau di Google Meet ini sebenarnya latar belakangnya apa, Ustaz? Semuanya kita dosen, Oh, iya, iya, dosen, iya, iya. nggih, dosen semua, dan semuanya adalah dosen di Oke, IAI Wali oke, Songo. oke, IAI di Wali Songo. Kebetulan kita sedang menggodok program oke, apa saja output yang sekiranya berkelanjutan. oke, KKN-nya, programnya berkelanjutan. oke. Baik, saya mau bertanya, bagaimana cara pembelajaran di Hikmah Haji ini? Maksudnya, apakah full rekaman semuanya atau ada live-nya gitu? Oke. Jadi seperti ini Ustaz, kalau misalnya pembelajaran seperti disampaikan di awal tadi kan full online ya Ustaz ya. Jadi, untuk pembelajaran sendiri itu tergantung dari orang tua Ustaz. Orang tuanya mau anaknya itu ditampilkan atau tidak. Karena ada beberapa orang tua yang memang pada dasarnya anaknya nggak mau didokumentasi seperti itu. Tapi sejauh ini alhamdulillah semuanya terdokumentasi, semuanya, dokumentasi di sini dalam bentuk rekaman ya Ustaz ya, dalam bentuk rekaman. Kalaupun ada orang tua yang memang mau anaknya untuk tidak ditampilkan di publik, itu bisa kita kasih stiker biasanya kayak gitu, bagian wajahnya. Tapi untuk dokumentasinya alhamdulillah tersimpan dengan baik gitu di mana di data kami. Kebetulan data ini kami taruh di Telegram kayak gitu Ustaz. Jadi untuk Telegram itu kayaknya nggak ada kapasitas tertentu, jadi orang tua juga bisa akses seperti itu di situ. Dan untuk biasanya untuk publikasinya, ya dokumentasi yang ditampilkan di umum, itu biasanya kami taruh di Instagram dan juga Facebook kayak gitu. Baik, taruhlah saya misalnya mau Oke, ikut program baca atau ngaji Al-Quran. Anak oke, saya misalnya umur 5 tahun masih oke. belum bisa baca Al-Quran, ingin ikut programnya Mas Hikmi. Gimana caranya? Maksudnya apa cara pembelajarannya bagaimana? Ini antum udah tahu berarti khidmat ngaji gitu? Iya, saya sudah dengar, Oh, tapi udah tahu saya dari teman-teman mungkin ya atau dari sosial media kayak gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu, biasanya kami kasih data dulu Ustaz. Data-data di sini maksudnya profil si anak. Misalnya namanya, domisilinya apa, kemudian usianya berapa, kemudian kelas yang ingin dipilih apa. Kemudian juga di sana kami minta juga Instagram orang tua sebagai nanti juga ini sebenarnya apa ya, iklan tersembunyi kayak gitu. Walaupun kami secara resmi nggak pernah iklan kan. Jadi kalau misalnya nanti kita publikasikan di Instagram ataupun di Facebook, tentu nanti orang tua ada beberapa orang tua yang mungkin nanti menyebut ulang kayak gitu atau repost ulang kayak gitu. Nah itu yang disebut dengan apa ya, iklan tersembunyi kayak gitu Ustaz. Nah kemudian nanti kalau misalnya data-datanya udah lengkap, nah di sana juga ngapunten Ustaz, sebelum data-datanya udah lengkap, di sana juga kami juga sampaikan kepada orang tua mungkin ada permintaan khusus. Misalnya seperti yang disampaikan di awal tadi, apakah perlu ditampakkan wajahnya atau tidak kayak gitu Ustaz. Kemudian juga minta gurunya yang seperti apa, cowok atau cewek, ustadzah atau ustadz kayak gitu. Kemudian juga metode ngajinya mau yang apa, misalnya mau yang ikro, metode tilawati, kemudian juga mau yang misalnya yang apa lagi Ustadz ini? Misalnya yang tartili kayak gitu, nggih. Jadi itu bisa memilih gitu Ustadz. Jadi kalau nanti udah datanya udah selesai, baru kita sampaikan ke grup pusat. Yang di sana grup pusatnya itu terdapat guru-guru yang alhamdulillah sekarang guru-gurunya atau ustadz-ustadzanya itu sudah mencapai 18 pengajar kayak gitu Ustadz. Jadi nanti baik, Pak. okay. Katakanlah saya memilih metode Iqra. Jadi Okay. gimana kelanjutannya? Oh Dan kalau saya nggak ada masalah, anak saya misalnya okay. terlihat on cam nggak ada masalah. Gimana misalnya? Saya memilih ustadz yang laki-laki misalnya. Okay, nanti kalau biasanya kami punya karena kami udah tahu background dari pengajar okay.
Karena tahu dari background pengajar, jadi kami udah bisa plotkan kayak gitu Ustadz. Oh ini Ustadz, antum tolong handle seperti itu. Ataupun kalau Ustadznya nggak bisa, biasanya kami sistemnya polling. Misalnya tadi milihnya cowok atau Ustadz kayak gitu, sistemnya polling. Jadi nanti tinggal memilih saja kayak gitu Ustadz. Memilih kesanggupannya ngajar di waktu dan hari yang sudah ditentukan. Karena hari dan jamnya ini kebetulan itu bukan dari kami, tapi dari orang tua kayak gitu. Jadi orang tua yang memilih mau hari dan jam berapapun itu terserah mereka. Jadi fleksibelnya itu kami serahkan kepada orang tua seperti itu. Baru setelah setelah selesai nanti kita taruh di grup khusus. Misalnya kalau di kami itu ada khidmah 1, khidmah 2, dan kebetulan per hari kemarin itu sudah ada khidmah 300. Jadi setiap pengajar itu masuk di khidmah masing-masing gitu Ustaz. Jadi kalau misalnya hari ini udah kelas ke 300, jadi kami masukkan di situ orang tua, anak, ya kemudian juga pengajar dan juga di situ ada admin kayak gitu. Jadi di situ terkhusus, jadi nggak tercampur dengan orang tua atau murid yang lainnya atau pengajar yang lainnya, karena kami sistemnya memang lembaga ngaji online yang memang privat kayak gitu Ustaz. Jadi full privat. Bisa saja satu kelas itu 2 atau 3 orang atau lebih. Kalau misalkan ya orang tua yang mendaftar ini mau mendaftarkan anaknya yang kebetulan anaknya 2 orang atau 3 orang, atau mau digabung dengan temannya yang lain kayak gitu. Jadi bisa aja dalam satu kelas itu lebih dari 1 anak, ya bisa 2 sampai 5 lah kayak gitu Ustaz, kayak gitu. Jadi intinya kami setelah itu langsung masukkan ke grup khusus agar nanti diskusinya bisa lebih terpusat. Baik, jadi pengajarannya itu melalui platform Google Meet itu langsung gitu. Nggih, benar, Google Meet. Berarti mohon izin Ustaz. Nggih, monggo Ustaz Evan. Jadi grup itu sebagai apa namanya? Wadah untuk berkumpul peserta-peserta yang lain gitu. Terus dilanjutkan pembelajarannya seperti ini nih. Jadi seperti ini nih Ustaz ya, pakai Google Meet atau pakai Zoom. Benar. Nggih, seperti itu. Sedangkan di Instagram, Facebook itu sarana untuk apa ya? Aplikasi lah. Benar, nggih. Dan dokumentasi seperti itu. Nggih. Biasanya misalnya ngiring. Biasanya itu ada target, misalnya anak ini harus selesai dalam berapa bulan atau mengalir aja? Oh, oke. Kebetulan kami mengalir Ustaz. Karena kebanyakan dari orang tua itu sebenarnya ya kalau yang online ya saya nggak tahu kalau yang offline. Kalau yang online tuh kayak ngalir saja kayak gitu. Kecuali memang ada target dari sekolahnya untuk hafalan misalnya juz 30. Maka kalau di situ ada target dari orang tua, mau nggak mau di situ ada koordinasi antara orang tua dan juga orang tua dan juga guru untuk apa? Untuk menyelesaikan target tersebut seperti itu. Tapi secara keseluruhan ya untuk di khidmah ngaji ini ngalir saja kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang kelas Arab biasanya itu ada target-target tersendiri karena ada levelnya kayak gitu. Level pemula atau level yang sedang dan juga level yang sudah expert kayak gitu. Tapi kalau yang milih ngaji atau ngaji dan juga tema Islam itu biasanya ngalir. Jadi temanya itu melihat dari usia si anak gitu juga Ustaz. Jadi level-levelnya juga nanti dibedakan. Untuk sistem pembelajaran di kelasnya itu setoran atau ada klasikalnya juga, baca simaknya di setiap di setiap misalnya Al-Quran atau bahasa Arab itu bagaimana? Misalnya baru pertemuan itu langsung setoran dulu atau bagaimana? Ini biasa kalau misalnya kelas hafalan berarti contohnya.
atau kelas ngaji. Oke. Karena beda kelas nanti beda penanganan biasanya. Kalau misalnya kelas hafalan, itu biasanya kami langsung murojaah saja. Kalau kelas hafalan. Jadi untuk hafalan sendiri itu lebih dibebankan nanti ketika selepas kelas kayak gitu. Itu kalau kelas hafalan. Jadi kalau umpamanya di dalam kelas itu biasanya langsung murojaah kayak gitu. Tapi kalau misalnya kelas yang ngaji dan biasanya tema Islam, itu biasanya kami tanya dulu pelajaran yang dahulu, baru setelah itu baru kita mulai dengan ngajinya kayak gitu. Dan buat informasi buat teman-teman yang di sini, itu dari 5 kelas yang ada, itu rata-rata 90% kelas yang di kami yang dipilih itu kelas tema Islam dan ngaji malahan kayak gitu. Ya mungkin itu jadi juga jadi pembeda juga ya, ngaji dan juga tema Islam kayak gitu. Tema Islam itu apa saja yang menjadi titik Kalau tekannya? tema Islam itu Ustaz biasanya kalau ada adab sopan santun, akhlak kayak gitu. Kemudian juga ada fikih, ada tauhid, ada sirah. Nah kebetulan tema-temanya udah kami buat dengan tim itu. Jadi insya Allah cukup lengkap dan berwarna dan bergambar dalam bentuk PowerPoint. Oh, materi sudah disiapkan sebelumnya ya? Udah. Jadi guru tinggal ngajar aja kayak gitu. Tapi Jadi di sana materi ada tim itu khusus yang kayak misalnya ada hal yang perlu diedit atau ada hal yang mungkin kurang untuk ditambahin kayak gitu nggak usah nih. Ya ada alumni dari Yaman, alumni juga dari Mesir yang langsung ngasih tahu kepada tim admin gitu untuk ini kayaknya ada yang kurang ini deh atau ada yang perlu ditambahin kayak gitu. Jadi insya Allah udah paten kayak gitu Ustaz. baik, kita flashback dari awal dulu. Bagaimana awal Mas Hikmi memperkenalkan platform ini dan bagaimana kemudian ada murid yang mau join, gimana? Kalau awalnya sih Ustaz, sebenarnya ini kelas pribadi. Kelas lintas ngaji kan tadi disebutkan ada yang lintas ngaji, ada yang khidmah ngaji. Kalau lintas ngaji itu saya full yang ngajar. Kalau khidmah ngaji itu manajemen dari lintas ngaji kayak gitu. Paham gak Ustaz? Yang dimana khidmah ngaji itu sekarang udah 18 pengajar kayak gitu. Nah awalnya gimana kok ada khidmah ngaji seperti itu? Awalnya aslinya saya nggak mau buat manajemen awalnya Ustaz G. Tapi karena banyaknya pesan masuk dan permintaan dari orang tua yang ingin anaknya untuk diajarin ngaji dan juga tema Islam, saya mau nggak mau harus buat manajemen kayak gitu Ustaz. Karena raga kan cuma satu, nggak mungkin bisa dibelah jadi dua kayak gitu. Sedangkan permintaan sudah cukup banyak kayak gitu. Jadi kami masukkan satu persatu, misalnya dari pertama kan tentu 1 atau 2 guru, gak langsung 5 gitu, enggak. Kenapa kok satu persatu kayak gitu? Karena biar guru yang mendapat kelas itu juga banyak kayak gitu. Otomatis kalau misalnya kelasnya banyak, ya ngapunten nggih, kita ngomongin kayak pemasukan atau income juga banyak nggih. Nah kalau dirasa nanti 1 atau 2 guru ini udah ngerasa banyak dan gak punya waktu lagi, baru kita tambahin 1 lagi kayak gitu Ustaz. Nah kalau misalnya guru ketiga ini nanti ngerasa banyak lagi, nah baru kita tambahin lagi 1 persatu sampai 18. Jadi kita nggak langsung banyak seperti itu, biar guru yang awal-awal masuk juga dapat kelas banyak dan pendapatannya juga banyak kayak gitu. Nah, kalaupun kami mau sekarang misalnya 30 guru bisa saja kayak gitu. Cuma nanti dapatnya kayak merata kayak gitu. Sedangkan income yang masuk juga kayak nggak fair kayak gitu Ustaz kayak gitu. Jadi di awal banget lintas ngaji atau mungkin lintas ngaji yang pertama ya. Lintas ngaji itu gimana caranya Mas Hikmi dapetin murid gitu maksudnya? Iya betul. Okay. Sebenarnya gampang sih. Saya awalnya sih karena dari Oman dulu Ustaz. Pernah ngajar di KBRI dulu, saya buat TPQ di mana? Di KBRI. Nah, kebetulan waktu pulang 2019 ngapunten dapat berkahnya corona kayak gitu. Ya kan di 2011 itu semuanya serba muncul kayak Zoom gitu. Langsung ngomong COVID ya. Bener, 2019.
Jadi 2019 itu memang serba boom gitu Ustaz, yang berbasis online kayak gitu. Nah kebetulan 2019 saya balik Oman, orang tua yang sebelumnya ngaji offline akhirnya minta online juga karena sekolahnya kebetulan waktu itu di Timur Tengah pada online juga kayak gitu. Nah kebetulan latar belakang dari orang tua murid yang kami asuh pada waktu itu orang tua yang memang sering berpindah tempat, pindah negara kayak gitu. Karena sistemnya rata-rata biasanya rolling, 2 tahun rolling ke sini, 2 tahun rolling ke sana kayak gitu. Ya, kebetulan banyak yang dari pilot dan juga oil gas kayak gitu Ustaz, perminyakan. Nah, jadi kalau misalnya awalnya kami taruh di Instagram, kemudian ditaruh di story kan otomatis ada orang tua yang mungkin mau untuk menyebut ulang atau repost ulang kayak gitu. Nah hal itu yang kemudian diketahui oleh teman-teman yang lain atau mutual friend-nya sehingga nanti temannya itu juga berminat gitu untuk bergabung dengan lintas ngaji. Dan itu terus berkelanjutan kayak gitu. Dan akhirnya sampai seperti sekarang, berkembang menjadi manajemen khidmah ngaji di bawah naungan lintas ngaji kayak gitu. Baik. Kemudian setelah berkembang, kemudian ada khidmah ngaji, tim apa saja yang sampean butuhkan di samping tim pengajar? Kebetulan ini saya ngurus semuanya. Dalam artian keuangannya saya urus sendiri, kemudian juga ngeditnya saya ngurus sendiri juga, kemudian saya juga menjadi admin kayak gitu. Ya saya sebutkan admin tadi ya bahasanya saja, bahasa apa ya, bahasa branding aja gitu. Tapi sebenarnya saya yang ngurus semua kayak gitu. Karena ada beberapa hal yang mungkin yang bisa disampaikan ke orang tua itu yang paham saya gitu kayak gitu. Jadi sejauh ini sebenarnya cukup kewalahan untuk ngurus misalnya yang terutama itu editing karena videonya itu harus setiap hari kayak gitu. Kenapa harus setiap hari? Karena nanti biar engagement atau progres dari dari perkembangan hikmah ngaji itu juga menjadi sehat dan juga bisa menyebar kemana-mana kayak gitu Ustaz. Jadi kami Sebentar. Ini editing apa ya Mas Hikmi? Di editing apa ya? Misalnya kalau di video itu nanti bisa dicek di khidmah ngaji di Instagramnya. Itu biasanya editing untuk berarti publikasinya ya Ustaz. Subtitlenya biasanya Ustaz, kayak subtitlenya. Subtitle kan ditampilkan yang bahasa Inggris atau yang bahasa Indonesia. Kemudian juga misalnya ada yang perlu dikasih stiker mukanya kayak gitu. Kemudian di sana juga ada logo khidmah ngaji yang bisa ditampilkan kayak gitu. Ya sebenarnya sih nggak sulit, cuma waktunya terkuras kayak gitu. Dan itu perlu kalau dan berkelanjutan kayak gitu, nggak boleh kayak 1 minggu sekalian di upload kayak 10 atau 12 gitu, jangan. Kalau bisa setiap hari kayak gitu. Monggo Ustaz Eva. Sistem evaluasinya bagaimana Mas? Ujian misalnya Biasanya kami ada game, ada kuis juga. Ada game, ada kuis, dan setiap bulan biasanya kami selalu mengirimkan laporan perkembangan anak kepada orang tua. Karena setiap ngaji itu pengajarnya itu biasanya nulis tema hari ini seperti ini. Ngaji hari ini seperti ini. Dan kemudian nanti kalau misalnya sudah, ini kan gini sistemnya infak itu, laporan perkembangan anak itu sebenarnya secara gak langsung juga ingin meminta kepada orang tua itu infak. Kalau misalnya dalam sistem infak kami itu 4 kali atau 8 kali. Misalnya dalam 1 minggu itu ngajinya 1 kali, itu berarti kan sebulan 4 minggu. Berarti setiap kalau misalnya 1 minggu 1 kali, berarti selama 4 kali dalam sebulan itu kan 4 kali, itu kami kirimkan laporan sekaligus meminta infak kayak gitu. Tapi kalau misalnya 2 kali dalam seminggu, kirim laporan juga, berarti ada 8 laporan di situ, 8 nomor kayak gitu peserta laporannya. Kemudian baru kami sampaikan ke orang tua, dan kemudian nanti baru sekalian minta infaknya kayak gitu. Jadi di situ ada laporan kepada orang tua. Nah nanti
setiap dikirim laporan pasti kami minta saran, masukan dan lain-lain. Bagaimana perkembangan anak, kemudian juga apa yang perlu kami tingkatkan kepada si anak, dan kemudian juga hal apa yang perlu diperbaikin seperti itu. Nah, itu kami sampaikan kepada orang tua ketika menyampaikan laporannya. Jadi setiap pertemuan itu misalnya ada murid, ada guru itu melalui platform Google Meet direkam. Setelah selesai ngaji, kemudian video tersebut diupload di Telegram, begitu? Oke, benar. Benar, seperti itu. Jadi kalau misalnya ngajinya 50 kali misalnya dalam beberapa bulan, itu file dokumen 50 pertemuan itu ada semua? Tiap kali sih Ustadz, nggak tiap kali. Jadi nggak tiap kali di-upload. Itu kayak sampelnya aja. Misalnya dalam 1 bulan, 1 kelas itu ya pasti ada 1 atau 2 kali kayak gitu. Walaupun ngajinya 8 kali. Oh, tapi apa Untuk namanya? laporannya itu lebih jelasnya di laporan yang dibuat oleh guru itu nanti. Kalau mau contoh dari laporan nanti bisa kami. Jadi laporannya, mohon maaf. Oke. Oke. Kenapa Ustaz? Laporannya ya mohon maaf, baik kurang baik tetap dilaporkan itu deh Ustaz. Misalnya mohon maaf Bu, terapan jenengan ini sudah sekian lama ngaji tapi masih di jilid sekian, seperti itu ya. Oke. Benar, seperti itu. Mungkin Mas Hikmi ada video, potongan video sedikit tentang belajar mengajar di platform baik Lintas Ngaji coba maupun share screen berarti nggih? Contohnya. Monggo. Baik Al-Quran maupun yang lain. Saya coba share screen nggih. Kelihatan Ustaz? Siap, aman. Ini contoh aja nggih Ustaz. Kedengeran nggak? Oh maaf. Yeah, good job. Which one is 4? 1, 2. 1 or 2? Ini dari Inggris dia. 2. 1, 2. Yes, good. Yang terakhir. What is it? 1, 2, 3. 1. Yay. Ja. Ini yang Good job. pro ya. Kita coba yang lain. Ini misalnya ini tema Islamnya. The story of the miraculous night. So in just one night, ini kayaknya Prophet Muhammad did yang buat bahan ajarnya itu amazing and miraculous journey, named Al-Isra and Al-Mi'raj. Tes. Okay. What is the meaning? Ini kayaknya ada sedikit gangguan Ustaz di ininya kami Ustaz. Ngapunten Ki Ustaz Ki. Saya coba ini dulu, taruh dulu. Cek. Ngapunten. Gak masalah, santai aja, enjoy aja. Cek tes. Cek lu. Oh, masuk. Assalamualaikum Ustaz. Monggo. Ini agak sedikit bermasalah The memang. story of the miraculous night. Ya Ustadz ya. Ini So in just one night, our Prophet Muhammad did amazing and miraculous journey. Ini yang ini tema Islam Ustaz. Oh. Tapi kedengeran barusan Ustaz ketika kami Kedengeran. Iya. Agak sedikit bermasalah hari ini. Harusnya saya pakai yang laptop satunya harusnya. Tes. Ya kurang lebih seperti ini Ustaz. Nanti bisa dicek mungkin di
Instagram Khidmah Ngaji. Oke, jadi Oke, ini sudah. berkelanjutan. Sudah Oh, ada gambaran. tes. Oh, berat. Cek. Oke, Ya, silakan Mas Hairul, jangan cek-cek terus. Iya, ini kan saya tes dulu. Apa masuk apa enggak suaranya? Aman, langsung aja. Masuk. Oh, ini kayaknya seperti apa ya? Sini ngaji itu ya, Ustadz. oh enggak, sini ngaji itu Ya, sebenarnya sini ngaji. benar, sini ngaji. Ya cuma kalau sini ngaji itu ngiklannya kenceng banget itu. Iya, soalnya pernah gabung saya Oh sampai pernah. apa ya? Iya, sampai 3 kali sampai masuk sampai berjalan 1 bulan di sana. Oh, programnya seperti itu semua ada Saya nggak tahu nggih Ustadz ya, aplikasinya. kalau lembaga lain seperti Ya, apa. sampean. Cuma kalau di lembaga kami, seperti disebutkan di awal tadi, ada 5 kelas kayak gitu. Itu kebetulan sini ngaji itu saya paham karena iklannya kayaknya ke teman saya yang kebetulan selebgram juga. Oh ya, nanti sistem belajar mengajarnya itu di Zoom semua kan ya? Tergantung dari pengajar. Ada pengajar yang biasa pakai Zoom, ada pengajar yang biasa pakai Google Meet kayak gitu. Itu kalau itu optional saja kayak gitu. Kalau orang tua misalnya lebih enak di Zoom ya kami biasanya pakai Zoom kayak gitu. Tapi secara keseluruhan sejauh ini kami memakai Google Meet. Oh, iya. Oke. Cuma kalau di Tapi Google Meet dua-dua itu nggak bisa rekam kecuali yang premium. Jadi, tapi masih bisa diakalin sebenarnya pakai aplikasi ekstensi yang ada di Microsoft Edge atau di Chrome kayak gitu. keren Mas Hikmi. Biasanya itu disediakan sama antum apa namanya link-linknya atau sudah mandiri Enggak, ustadznya setiap menyediakan pengajar sendiri? punya link tersendiri. Itu biasanya mesen di Shopee sih, bayar 15.000 udah dapat premium. Udah 1 tahun itu. Harganya di Shopee 10.000 sampai 15.000 kalau Google Meet. Tapi di luar rekaman ya. Maksudnya kalau misalnya beli itu bisa digunakan lebih dari bisa berjam-jam kayak gitu. Dan bisa untuk berbanyak orang kayak seperti ini. Nah, kekurangannya sejauh ini cuma satu, nggak bisa rekam. Karena rekam itu pakai yang benar-benar official dari Google sendiri yang harganya ya lumayan fantastis kayak gitu tuh per bulannya. Tapi masih bisa diakalin rekamannya pakai ekstensi rekaman aplikasi rekaman yang ada di Edge atau di mana tadi di Chrome kayak gitu. Jadi nggak jadi masalah sebenarnya. Ngapunten Baik. Mas Zaim, ini nanti program yang seperti ini akan disampaikan ke anggota KKN atau gimana sebenarnya? Atau akan menjadi program dari IAIN sendiri atau gimana Ustaz? Enggak, kami sedang mencari formula terbaik Oh, iya. untuk kebetulan kami sekarang mencoba tantangan baru di lingkungan perkotaan. Biasanya KKN di kampus kami itu di lingkungan pedesaan. Cuman kami mau ada tantangan baru di tahun ini di lingkungan perkotaan dan kami kemarin sedikit menganalisa kebutuhan masyarakat. Ternyata kebutuhan pada guru mengaji itu lumayan tinggi. Tinggi. Sedangkan masyarakat kota fleksibilitas waktu itu sangat dibutuhkan sekali. Benar. Dan itu tidak tersedia kecuali kalau kita sediakan platform online gitu. Makanya saya berinisiatif untuk teman-teman menjadikan khidmah ngaji, lintas ngaji ini sebagai salah satu rujukan referensi dalam hal ini. Seperti itu. Sejauh ini Mas Hikmi, apa saja keunggulan dan tantangan yang jenengan dapatkan selama ini sejauh ini 3 tahun? Kalau keunggulannya dari segi guru dan juga murid ataupun orang tua itu tentu efisiensi waktu, Ge. Efisiensi waktu, kemudian juga tenaga. Nah, itu sisi positifnya seperti Ustaz. Kemudian juga ini sebenarnya kami juga ngebantu nggih Ustaz nggih. Beberapa murid yang memang sangat sulit mendapatkan guru ngaji. Bahkan di Timur Tengah sendiri
Ya misalnya kayak di negara Qatar, Dubai, itu sangat-sangat kesulitan untuk mencari guru ngaji seperti itu Ustaz. Oke, makanya dengan adanya ngaji online ini sebenarnya sangat-sangat mempermudah seperti itu. Kemudian kalau tantangannya apa ya? Tantangannya mungkin satu dari segi waktu. Karena perbedaan waktu, kami punyai murid kan yang tersebar di 29 negara nggih. 29 negara, tentu waktunya itu agak sedikit apa ya? Ganggu waktu tidur. Karena ada beberapa pengajar yang memang tidur sampai jam 1, bangun jam 3 gitu untuk memulai ngajar ya. Nah, itu yang kemudian memang jadi apa ya, kekurangannya atau sebenarnya bukan kekurangan sih, yang tantangannya kayak gitu. Jadi dari segi waktu saja. Kemudian juga yang kami handle karena kebanyakan dari orang apa ya, orang Indonesia yang nggak bisa berbahasa Indonesia sama sekali, nggih. Itu tantangannya juga bahasa mereka yang memang ini Ustaz, udah paten lah bahasanya ya. Bahasa Inggrisnya udah paten. Jadi kadang-kadang pengajar walaupun udah bisa bahasa Inggris itu juga kecolongan kayak gitu. Ya. Kemudian juga ada beberapa ya kami temukan dari orang tua murid ya. Itu yang memang kami untuk menyampaikannya juga agak canggung kayak gitu Ustaz. Ngerti nggak maksudnya Ustaz? Misalnya kami mau mengajarkan tentang najis, sedangkan beberapa orang tua dari luar itu ya banyak yang masih memelihara anjing di rumahnya kayak gitu, nggih. Atau bahkan yang masih kalau kita ngomong yang kayak apa ya Ustaz ya? Ngomong-ngomong kayak maksiat kayak gitu, ada beberapa orang yang tua yang memang di Instagramnya itu masih huru-hara, masih ke klub kayak gitu, minum-minuman alkohol kayak gitu. Jadi penyampaiannya juga harus hati-hati kayak gitu Ustaz. Ya agar bisa masuk juga. Oke, mungkin seperti itu sih tantangan Ustaz. Juga Sangat menarik sekali. itu mungkin cukup berbeda juga. Kadang-kadang ada yang ngaji cuma pakai kaos dalam kayak gitu. Ya tapi kami biarkan kayak gitu. Yang penting mereka ngaji dan orang tuanya memang juga komunikasinya juga kurang dan juga memang itu adatnya mereka seperti itu. Ya, jadi kami perlu sampaikan secara perlahan kayak gitu. Kebanyakan dari peserta itu sampai akhir target atau juga tidak sedikit yang gugur tengah jalan, berhenti tengah jalan? Banyak yang gugur juga di tengah jalan. Banyak. Cuma alasan yang paling banyak itu biasanya satu, karena anaknya belum terbiasa online. Itu rata-rata orang Indonesia rata-rata sih Ustaz. Yang gugur ya online karena memang jarang kayak gitu. Ya terutama yang masih di perdesaan. Kalau di kota nggak jadi masalah kayak gitu. Kemudian juga yang kedua biasanya karena ada kegiatan yang memang crash di waktu kayak gitu. Jadi nggak ketemu. Ya kadang-kadang ada orang tua yang lebih mementingkan ekstrakurikuler yang di luar ngaji kayak gitu. Jadi milih itu ya. Ya jadi gugurnya di situ sih. Tapi kalau secara overall kebanyakan bertahan kayak gitu Ustaz. Ya walaupun nantinya pasti tetap ada yang berguguran kayak gitu. Iya. Jadi 300 kelas itu Ustaz, itu sebenarnya kelas keseluruhan. Tapi kalau kelas aktifnya masih 200 ke atas kayak gitu. Jadi yang gugur sih 90-an kayak gitu atau 80-an kayak gitu. Baik. Di tengah jalan terkadang ada nggak yang pingin ganti ustadz gitu? Ada. Biasanya terkait kendala bahasa yang tadi nggak bisa ngejar kayak gitu. Atau dirasa ustadznya itu terlalu kaku. Jadi minta yang lebih enjoy kayak gitu. Secara umum kriteria ustadz yang cocok lah untuk platform seperti ini apa ya? Yang harus ada dalam pengajar? Sebenarnya di segi komunikasi aja Ustaz. Maksudnya kan anak-anak itu sebenarnya kalau dia online itu sebenarnya nggak mau serius-serius banget gitu Ustaz. Jadi pengen kayak di tengah-tengah ngaji ditanya apa ya, tadi ngapain aja di sekolah, kemudian juga kamu udah makan belum, kayak gitu misalnya Ustaz G. Jadi sistemnya mau enjoy kayak gitu. Jadi nggak mau terlalu yang memang peketiplek
fokus ngaji kayak gitu. Nah, walaupun sebenarnya orang tua juga gak mau terlalu serius kayak gitu, Ustaz. Jadi enjoy, tapi nanti ada sesuatu yang kecantol. Nah, itu lebih baik daripada ditargetin, kemudian anaknya juga ogah-ogahan kayak gitu, Ustaz. Kecuali anaknya sendiri yang memang mau serius, ya mau dikasih target, baru kalau seperti itu ya udah, modenya juga mode serius kayak gitu, Ustaz. Tapi kalau ditanya dari segi gurunya, yang paling diperlukan sebenarnya dari segi komunikasi kayak gitu. Karena ini kan nggak berhadapan langsung gitu, Ustaz. Jadi perlu komunikasi yang baik gitu antara guru dan murid, seperti itu. Mantap, mantap. Untuk kasus yang misalnya peserta didik dari Indonesia, apakah itu juga ada di samping online dan offline, ada juga offline-nya enggak? Enggak Kalau misalnya ada. Semuanya online di kami. Ada Semuanya nggak online. peserta didik yang bukan anak-anak, misalnya dewasa atau bahkan orang tua? Oke. Ada apa tuh? Ya kalau Ada misal, nggak gimana Ustaz? peserta didik misalnya ada orang sudah berusia 50 tahun Oke. mau belajar ngaji, ada nggak? Ada, kami punya datanya Ustaz. Nah kebetulan kenapa kami buat data? Karena sejauh ini sudah ada 2 penelitian di Khidmah Ngaji yang tesis dan juga skripsi kayak gitu. Nah kami kasih data di situ, data usia, karena memang diperlukan nanti ketika penelitian kayak gitu. Nah kebetulan yang usia dewasa juga lumayan banyak. Nggih, ya adalah sekitar 10-15% lah dari jumlah total kayak gitu. Tapi secara keseluruhan ya kebanyakan dari murid kami, peserta didik itu memang dari anak kecil, dari umur 4 tahun sampai usia belasan kayak gitu. Walaupun di Apa usia yang remaja membuat biasanya ada juga seperti yang ditampilkan barusan. Itu yang barusan itu peserta dari Amerika yang saat ini bekerja di Google kalau nggak salah. Di Microsoftnya Amerika. apa yang membuat mereka tertarik, misalnya mereka sudah dewasa atau sudah punya karir gitu kan? Apa yang membuat mereka tertarik untuk apa jurusnya dari lintas ngaji ini? Oh oke. Saya sendiri kurang paham ya Ustadz ya. Yang membuat tertarik itu dari segi apanya? Karena kami nggak pernah ngiklanin sekali lagi. Kemudian kami juga nggak pernah kemudian mengabarkan orang-orang untuk apa ya, untuk bergabung kayak gitu. Ya kalau bergabung sih paling ya untuk apa ya, kasih tahu aja. Kasih tahu dalam artian profilnya, kemudian ayo yang mau bergabung seperti itu. Tapi nggak pernah ngasih list harga kayak gitu, itu nggak pernah. Ataupun yang mau tiba ke WhatsApp ini gitu, nggak pernah seperti itu Ustaz. Nah kalau misalnya ditanya seperti apa ketertarikan mereka kepada khidmah ngaji, ya yang pertama ya mungkin dari diri mereka sendiri gitu Ustaz. Ini Ustaz Saim keluar ya? Oke. Dari mereka sendiri. Jadi mereka memang maunya misalnya ini usianya kebetulan dalam minggu ini ada beberapa peserta yang usianya 50 sampai 60 tahun kayak gitu. Kelas yang dibeli itu kelas hafalan. Ya ketertarikannya beliau ya mungkin karena udah tua, kemudian juga untuk ngisi masa-masa tuanya ya ada berapa supply keilmuan yang memang ingin mereka serap kayak gitu. Ya kebetulan ini umur 56 tahun ya cukup dewasa ya atau tua ya, tapi masih mau menghafal kayak gitu. Jadi secara gak langsung itu dari mereka sendiri Ustadz. Ya kalau misalnya dari daya tarik dari khidmah ngaji ya kami coba tampilkan apa yang menjadi apa ya Ustadz, hal-hal yang menarik dari kami gitu Ustadz. Ya misalnya ya tema Islamnya memang kami rasa cukup lengkap gitu, bergambar dan lain-lain ya. Kalau ditanya dari segi itunya mungkin ketertarikan mereka kepada tema Islamnya yang cukup komprehensif dan juga menarik gitu Ustadz kayak gitu. Saya sempat tadi membayangkan yang Iqra memang yang ditampilkan adalah Iqra, tapi ternyata yang ditampilkan itu menarik gitu. Itu
Mas Hikmi buat sendiri semua materinya, menjadikan PowerPoint atau bagaimana? Enggak, itu ada di ini Ustaz, kami ada Iqra sendiri yang dibuat oleh pengajar, yang berisi gambar-gambar dan juga berwarna kayak gitu. Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 sampai Iqra 5. Nggih. Itu bergambar dan juga berwarna kayak gitu. Nah, kami memang buat sendiri itu khusus buat anak-anak kecil. Kalau yang seperti tadi itu udah tersedia di online sih Ustaz. Ada penyediaannya seperti itu. Nah, itu biasanya kami masukkan di sesi game. Karena kami nggak perlu membuat sesuatu yang sudah ada. Kami rasa sudah ada, itu nggak perlu dibuat lagi kayak gitu. Nah, kami lebih buat sesuatu yang dirasa diperlukan dan belum ada. Jadi biar jadi juga ciri dari kami. Tapi kalau yang seperti tadi itu udah bisa banyak diakses Ustaz. Di online udah banyak kayak gitu. Kalau yang seperti tadi. Berarti kayak anunya Ustaz. Jadi kurikulumnya itu dari manajemen, manajemen khidmah ngajinya Ustaz. Jadi menit sekian ada gamenya, menit sekian misalnya klasikal, setoran. Tapi kalau bahan ajarnya itu tergantung atau dipasrahkan dari pengajarnya. Sudah kamu pakai mau kreativitas apa, misalnya Iqra dibuat gambar-gambar atas seperti itu ya Ustadz ya. Iya benar Ustadz. Berarti pengajarnya bukan hanya ngajar juga, sedia bahannya juga itu Ustadz ya. Oke, benar. Kebetulan kalau misalnya tema Islamnya di kami udah cukup lengkap sih kayak gitu. Terutama yang berkaitan dengan Nabi, dengan Allah. Kalau yang dengan ciri-ciri Nabi itu kami ngambil di Ustadz, di Sama'il Muhammadiyah itu. Kami terjemahkan ke bahasa Inggris dan juga bahasa Arab kayak gitu. Biar untuk tahu Nabi ya kami ajarin ciri-ciri fisiknya seperti apa. Itu kembali ke Ustadz ke evaluasi tadi. Kalau misalnya ngaji Quran, Iqra gampang lah. Oke. Misal ketika setoran Iqra itu kan sudah proses evaluasi, oh ini sudah lancar berarti naik di halaman selanjutnya. Tapi kalau tema Islam ini bagaimana Ustaz? Apa per semester atau ada jangka waktunya enggak? Biasanya gini Ustaz. Contohnya ini nggih. Ini kan fikih dan keislaman. Ini biasanya kami selalu kirim link. Orang tua tuh biasanya memilih sendiri juga. Ada yang memilih sendiri. Kalau misalnya dipasrahin ke kami, itu biasanya dari kami sendiri kayak gitu. Kalau misalnya anak usia 4 tahun sampai 6 tahun, biasanya kami selesaikan ini dulu, adab Islam. Halo, Assalamualaikum. Suaranya kedengeran nggak Ustaz? Aman. Oh, oke. Berarti yang macet di Ustaz Irfan ini nih. Ya misalnya usia 4 tahun kami selesaikan di adab Islam dulu. Kemudian juga sambil disisipin fikih ringan. Oke. Tentunya di sana juga kami ada target biasanya. Kami berulang terus, misalnya doa harian. Sebelum tidur, setelah bangun tidur, di sesi itu juga diselipkan. Ya, selalu dibaca misalnya sampai di ayat kursi itu biasanya hafal sendiri anak-anak. Dalam 3 bulan atau 4 bulan sudah hafal sendiri. Oke. Biasanya kami juga jelaskan hadis dan penjelasannya. Nah, temanya juga ada di sini. Kemudian juga tauhidnya juga ada, fikihnya juga ada. Biasanya kami juga selipkan di sana. Oke. Ini biasanya kalau dalam satu tema saja itu bisa jadi 2 sampai 4 pertemuan. Jadi kalau misalnya dia milih satu kali dalam 1 minggu, ini bisa jadi 1 bulan misalnya. Ruku bisa wudhu jadi 1 bulan juga. Najis 1 bulan kayak gitu. Nah itu insya Allah kayaknya nggak mungkin kehabisan tema deh Ustaz nggih. Ya untuk 4 tahun misalnya gitu. Nah untuk kebutuhan dari pembelajaran sendiri itu biasanya dipasrahin ke kami kayak gitu. Dipasrahin ke kami. Kami sengaja memang nggak buat modul untuk anak. Misalnya targetnya sekian, karena tadi kadang online itu selama perjalanan ada yang gugur kayak gitu. Jadi kami ngalir aja seperti itu. Tapi untuk tema-temanya kami sesuaikan dengan usia si anak kayak gitu.
Dan untuk sekarang Ustaz, kalau mencari murid sebenarnya gampang. Itu paling cepat sekarang untuk nyari murid itu sebenarnya di aplikasi Treat. Tahu nggih aplikasi Treat? Aplikasi Treat yang Nggak tahu Ustaz. Oh, nggak, kurang paham. Ada namanya aplikasi Treat yang punya Instagram itu. Itu yang saingannya Twitter X. Ada yang Treat, ada yang X. Oh iya. Oke. Oh yang X tahu Ustaz. Di Instagram itu kan ada biasanya Treat. Mau dia install atau enggak kayak gitu. Itu rata-rata sekarang para pengajar Al-Qur'an atau Iqra atau yang les-les itu mainnya di sana sekarang, Treat. Itu rata-rata biasanya langsung banyak dapatnya muridnya kayak gitu. Kalau memang ke depan mau diseriusin kayak gitu, Ustaz. Tapi kalau saya pribadi enggak. Iya. Oke. Anu Ustaz, dari manajemen di Hidmah Ngaji sendiri merasa berhasil suatu pembelajaran gimana Ustaz? Apakah diukur dari jumlah peserta atau kayak tadi kan soalnya beberapa ada yang berguguran dan tidak terlalu ketat pada aturan-aturan harus pakai yang ini indikator keberhasilannya itu Ustaz. Berarti ini dari segi hikmah ngajinya gitu. Gimana progres masuk muridnya kayak gitu. Iya, maksudnya seperti itu. Kalau dari kami sendiri awalnya memang ngalir saja. Kalaupun pengen banyak sebenarnya ini kan kami lebih ke kualitas bukan kuantitas. Kalau kuantitas tuh sebenarnya gampang. Bisa ngiklanin atau bisa kita ngehubungin selebgram atau bisa kita taruh di Instagram atau di mana? Di Tweet atau Facebook kayak gitu sebenarnya gampang. Kalau pengen kuantitas kelasnya banyak kayak gitu, muridnya banyak. Oke. Tapi kami lebih mengedepankan kualitas di sini. Nah, kebetulan kami di sini kualitas di sini apa maksudnya? Tentu kami berharap tetap walaupun nggak ngiklanin muridnya banyak. Nah, target kami memang dalam 1 tahun itu harus ada 100 kelas. Walaupun nggak iklan, ngalir saja kayak gitu. Nanti kalau ada murid masuk berarti taunya dari orang tua kayak gitu, orang tua yang ada di sini. Nah, kebetulan alhamdulillah selama 3 tahun ini nanti masuk 3 tahunnya itu di bulan September tanggal 16. Nah, ini udah dapat 300 kelas. Berarti udah menyampai target kan berarti kan, Nggih? Nah, kalau kami sebenarnya lebih ke kualitas pengajaran dan juga kualitas uang yang masuk ke pengajar. Paham nggih maksudnya, Ustaz? Karena di sini kami juga pengen bantu pengajar. Nah, kenapa kami nggak ngiklanin? Karena kalau iklan itu kebanyakan yang masuk Indonesia, dan ya udah tahu juga sih, kalau Indonesia itu kebanyakan kalau seikhlasnya, kan kebetulan di sini seikhlasnya. Seikhlasnya itu ya bayar seikhlasnya, benar-benar seikhlasnya kayak gitu. Nah, kalau kami kan memang targetnya di luar negeri, jadi walaupun dibilang seikhlasnya, itu seikhlasnya menurut uang sana kayak gitu. Jadi walaupun seperti itu, ya alhamdulillah kami memang kebanyakan dari luar negeri. Jadi ketika uang itu masuk, jadi kualitasnya memang dari segi pengajarnya dapatnya juga alhamdulillah lumayan kayak gitu. Bahkan ada beberapa pengajar yang memang sebelumnya kerja di bekerja di yayasan atau lembaga tertentu, akhirnya harus keluar dan fokus di khidmah ngaji karena memang kualitas uangnya mungkin agak terasa kayak gitu. Oke. Iya. Ngomong-ngomong kapan rekrutmen pengajarnya Ustaz? Oh, ini monggo buat sendiri ini kan dalam rangka ini jenengan sama teman-teman ini. Siapa tahu bisa diaplikasikan dipimpin oleh Mas Zaim nih mungkin. Ustaz Zaim. Siap Ra, Mas Zaim. Lanjutkan Ra. Ya, monggo. Nah, kebetulan ada beberapa pondok pesantren yang sebelumnya pondok pesantren Muhammadiyah Kendal. Ini beberapa hari lalu juga ada Zoom seperti ini. Alhamdulillah udah jalan. Beberapa hari lalu udah laporan juga. Alhamdulillah udah banyak sekarang. Ya monggo, teman-teman mungkin kayak Mas Zaim atau Mas Kamal atau teman-teman yang hadir di sini dibuat sendiri. Ya, itu lebih kerasa senangnya itu lebih luar biasa kalau misalnya di anuin bareng-bareng kayak gitu. Apalagi sama-sama temen yang kenal kayak gitu, nggih. Gitu.
Siap, siap Ustaz. Monggo yang lain. Dari semua kelas Mas Hikmi, yang paling banyak diminati itu kelas apa maksudnya? Tadi yang disebutkan tadi tema Islam plus mengaji. Tapi walaupun tema Islam dan mengaji, tapi tema Islamnya itu juga disusupin ini, disisipin ini. Ampun, saya coba lihat ini. Oh ini Ustaz. Ini kan ada full Arabic, ada full tema Islam, ada ngaji plus tajwid. Nah ini, tema Islam itu juga diselingi tema Islam, diselingi tajwid ada juga, diselingi hafalan. Jadi ini percampuran antara apa? Antara ngaji, tema Islam, ada tajwidnya juga, ada hafalannya. Tapi kalau hafalannya biasanya kami lebih fokus di doa sehari-hari. Jadi ada target, misalnya target hafal 20 doa harian, itu ada sertifikatnya. Kayak gitu. Ini sertifikatnya seperti ini. Ya tentu sertifikat yang berasal dari hikmah ngaji sih sebenarnya. Kayak gini. Misalnya ini, Devin Arya Pratama, hafal juz 28, 29, dan 30 misalnya. Kemudian juga ada yang hafal doa-doa ini misalnya. Sebelum tidur, setelah tidur, kayak gitu. Nah itu juga biasanya kami kasih kepada orang tua dan juga murid sebagai bentuk penghargaan gitu. Kalau yang ini ada juga tanya jawab, karena kita juga menampung orang-orang tua murid yang mau bertanya setiap Kamis biasanya kayak gitu. Oke. Jadi nanti ada ustadz yang menjawab. Jadi nggak melulu tentang tentang mengajar, tapi juga kami biasanya juga kasih feedback atau sesuatu yang bermanfaat kepada orang tua. Salah satunya adalah bisa bertanya setiap Kamis kayak gitu kepada orang tua, kepada pengajar. Kedepannya Ustaz, apa yang lagi mau dirancang, dikembangkan di hikmah ngaji Ustaz? Kalau boleh tahu Ustaz. Kayaknya ini deh. Kayaknya kami bakal masuk ke arisan. Ngerti nggak Ustaz? Arisan ibu-ibu atau pengajian ibu-ibu. Kayaknya kami bakal masuk ke sana ke depan nanti. Tapi masih perlu kami obrolkan dulu, karena banyak yang di luar negeri juga yang ibu-ibu lagi arisan, ibu-ibu lagi ngumpul-ngumpul, ibu-ibu yang kemudian juga ada acara biasanya setiap minggu. Kayaknya kami ke depan bakal masuk ke sana. Masuknya gimana maksudnya? Kan kalau luar negeri itu kan ada kayak perkumpulan orang Indonesia gitu Ustaz. Ada ibu-ibu yang artinya arisan, tetap online juga. Tetap online juga. Jadi nanti bisa disisipin ketika sudah sebelum misalnya makan-makan, pengajian dulu kayak gitu. Oh. Okay. Mungkin ke depan kami akan masuk di situ. Berarti ini nanti disampaikan ke murid KKN gitu Ustaz, ke mahasiswa KKN. Betul, nanti kalau misalnya kita sudah patenkan programnya bagaimana. Saya awalnya ngiranya gini Ustaz. Awalnya yang hadir di sini tuh mau buat kayak seperti ini kayak gitu. Awalnya. Dan kemudian nanti juga disampaikan ke KKN. Jadi ada dua hal yang mau diambil kayak gitu. Saya awalnya ngiranya gitu. Enggak sih, kita masih cari inspirasi. Nanti apa yang dibutuhkan dan SDM kita mampu, kita akan jalankan. Gitu. Ala kulli hal, terima kasih sebesar-besarnya Mas Hikmi sudah mau sharing dengan kami di sini. Terima kasih ilmunya, terima kasih pengalamannya yang sudah dibagikan untuk kami. Semoga
lintas ngaji, khidmah ngaji terus berkontribusi dan banyak bermanfaat Amin, amin. bagi umat Islam baik di dalam maupun di luar negeri, selalu menginspirasi, Amin. memberikan inspirasi terbaik. Oke Ustaz, cukup Ge? Gak ada yang perlu Mabruk, ditanyakan? mabruk Ustaz. Oke, kalau misalnya nanti ada yang perlu ditanyakan bisa langsung japrian lagi Ustaz. Aman. Siap. Siap, siap Ustaz. Siap, Mas Hikmi. Ini Mas Kamal ini. Saya Mas. Oke. Kalau gitu kami undur pamit Ge. Nggih. Terima Gimana kasih. kabarnya, Mas? Sehat Mas Kamal. Ayo, setan boleh. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.